sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Ogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode keributan di lapangan Banyu Biru. Selamat menikmati, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Wonomerto berhasil menyadarkan rakyat Banyu Biru saat berkumpul di lapangan sedang menyaksikan tayub, judi dan bermabuk-mabukan. Namun setelah itu ternyata Sontani tidak terima atas apa yang diperbuat oleh Wonomerto. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Menghadapi serigala yang marah itu, Wonomerto harus berhati-hati pula, sebab segala gerakan Sontani selalu dilambari oleh segenap kekuatannya, dan ia adalah orang yang cukup mempunyai tenaga. Hanya sayang bahwa tenaganya tidak disalurkannya dengan tepat, bahkan seperti terhambat tak berarti. Tapi meskipun demikian, apabila serangannya itu dapat mengenai sasarannya, agaknya akan berbahaya juga. Karenanya Wonomerto masih selalu menghindari serangan-serangan Sontani. Maka seolah-olah Wonomerto menjadi terdesak. Rakyat yang berdiri di sekitar perkelahian itu menjadi cemas, sebab mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan Sontani pun berpendapat demikian pula. Meskipun ia hampir tidak sabar karena serangan-serangannya tak pernah mengenai sasarannya, di antara para penonton itu nampak Sendang Papat dan Sendang Parapat tersenyum-senyum. 5 tahun yang lampau memang agaknya Sendang Papat dan Sendang Parapat itu tidak lebih dari Sontani. Tetapi setelah mereka menggembleng diri di bawah asuhan Ki Dalang Mantingan, Wilosobo, bahkan kemudian mereka itu mendapat petunjuk dari Maeso Jenar sendiri, maka ia melihat betapa lemahnya serangan-serangan Sontani. Mereka dengan tersenyum melihat betapa Wonomerto dengan sabarnya melayani permainan Sontani yang menjemukan dan sama sekali tidak bermutu. Wonomerto tidak ingin melihat keadaan semakin keruh. Agaknya Wonomerto berusaha untuk mengalahkan Sontani tanpa melukainya. Tetapi Sontani agaknya benar-benar orang yang tidak berotak. Ia sama sekali tidak menyadari keadaan. Karena itu ia malahan menjadi semakin berbesar hati dan sombong. Bahkan kemudian ia berteriak-teriak, "Jangan berlari-lari seperti kelinci menghadapi serigala. Wonomerto yang malang, agaknya kau telah terjerumus karena kesombonganmu ke dalam sudut yang celaka. Tetapi janganlah kau ingkar pada kejantananmu, kepada sesumbarmu yang seolah-olah membelah langit." Wonomerto menggeleng lemah. Sambil menghindari serangan Wonomerto, Sontani berkata, "Hah, kau sudah semakin ketakutan. Aku beri kau kesempatan sekali lagi. Berjongkoklah dan minta maaf pada bahu pedukuhan Lemah Abang, agar kau kuampuni karena kesalahanmu. Setelah itu kau harus meninggalkan lapangan ini dengan merangkak sampai ke batas tanah lapang. Sejak umur setahun aku sudah tidak biasa lagi merangkak, Sontani. Maafkan kalau aku tidak dapat memenuhi permintaanmu," jawab Wonomerto. Sontani membelalakkan matanya. Ia mengharap Wonomerto benar-benar minta maaf padanya.
Meskipun seandainya ia tidak dapat memenuhi perintahnya itu seluruhnya, tetapi tiba-tiba Wonomerto menjawab sedemikian menyakitkan hati. Karena itu sekali lagi Sontani berkata untuk menghina orang tua itu. Aku beri kesempatan dalam hitungan 5 kali. Setelah itu tak ada kesempatan lagi bagimu. Kalau akan aku tangkap, aku cukur gundul dan aku warak berkeliling kota besok pagi. Wonomerto tidak menjawab. Ia membiarkan saja Sontani menghitung untuk memuaskan hatinya. Tetapi ketika Sontani sampai ke hitungan yang ketiga, tiba-tiba Wonomerto mulai dengan melontarkan beberapa serangan balasan. Sontani terkejut, dia sama sekali tidak menduga bahwa Wonomerto yang tua itu masih mampu bergerak sedemikian cepat dan berturut-turut. Karena itu ia sama sekali kurang bersiaga, sehingga beberapa serangan Wonomerto itu berturut-turut mengenai tubuhnya. Tidak hanya sekali, tapi 2-3 kali, sehingga ia terdorong beberapa langkah surut. Mengalami peristiwa itu tiba-tiba mata Sontani yang hitam kelam itu menjadi memerah darah, seolah-olah dari sana menyembur api yang menyala-nyala. Dadanya terasa sesak, bukan karena sakit oleh serangan lawannya, tetapi karena perasaan yang bercampur baur, marah, malu, muak, dan segala macam. Tetapi dalam pada itu ia menjadi semakin bernafsu untuk menghancurkan musuhnya. Dalam tanggapannya serangan Wonomerto itu adalah karena kelengahannya. Meskipun demikian ia sama sekali tidak menjadi jera, sebab pukulan Wonomerto meskipun mengenainya tetapi tidak menyakitkan. Namun dengan perasaan itu ia telah membuat kesalahan untuk kedua kalinya. Ia tidak menyadari bahwa Wonomerto sebenarnya tidak menggunakan seluruh tenaganya. Ia hanya mempergunakan kecepatan dan mendorong dada Sontani, menyentuh pundaknya, dan dengan kaki ia menyinggung lambungnya. Tetapi kemarahan Sontani telah benar-benar menggelapkan pikirannya. Ia benar-benar sudah tidak dapat menimbang untung rugi dari perbuatan itu. Dengan demikian ia menjadi semakin membabi buta, menerjang, menghantam, memukul dengan penuh nafsu. Ia berkelahi seperti serigala gila sedang kelaparan. Dari mulutnya terdengarlah napasnya memburu dan geramnya yang seram. Wonomerto membiarkan Sontani bertempur dengan cara yang sedemikian. Ia mengharap Sontani akan kehabisan tenaga dan berhenti dengan sendirinya. Dengan demikian ia tidak mengalahkan dengan menyinggung kehormatannya beserta pengikut-pengikutnya. Tetapi Sontani berpendirian lain. Karena pikirannya yang gelap itulah, ia tidak dapat menimbang apa yang akan dilakukan. Apakah akibat yang bakal timbul dan apakah itu akan menimbulkan korban atau tidak. Ketika ia merasa bahwa tenaganya sudah mulai berkurang karena peluh yang sudah membasahi tubuhnya seperti orang mandi, ia menjadi tidak bersabar lagi. Ia ingin dengan segera menangkap dan menghinakan lawannya di hadapan umum. Sedangkan Wonomerto benar-benar licin seperti belut. Sebenarnya heranlah Sontani bahwa orang setua itu masih mampu menghindarkan diri dari serangan-serangannya yang mengalir seperti banjir. Tetapi bagi Wonomerto, sendang papat dan parapat gerakan-gerakan itu sama sekali tidak seperti banjir sungai yang kecil. Sekalipun gerakan-gerakan itu tidak lebih dari gerakan-gerakan yang hanya dikendalikan oleh nafsu dan kesombongan. Kepercayaan yang berlebih-lebihan terhadap diri sendiri, sehingga tidak mampu lagi untuk melihat kenyataan. Perasaan yang demikian itulah yang mendorong seseorang ke dalam sudut kekalahan. Sebab kesombongan dan sikap menghina lawan adalah unsur utama dari kekalahan itu sendiri. Demikian juga Sontani. Ia merasa dirinya berlebihan. Tetapi sekali waktu ia mengalami peristiwa yang ia takuti, mengakuinya
Ia takut berpikir bahwa sebenarnya Wonomerto adalah lawan yang tak dapat dikalahkan. Oleh karena itu, oleh perasaannya yang bercampur baur itulah kemudian ia menjadi mata gelap. Dengan penuh kemarahan ia berteriak nyaring, "Hei Wonomerto, bertempurlah dengan laku seorang jantan. Jangan hanya mampu berlari dan menghindar. Bertahanlah dan marilah kita sama-sama mengangkat dada." Gumam Wonomerto di dalam hati. Ia mulai menyesali sikap Sontani yang keras kepala itu. Tapi ia menyabarkan diri. Ketika beberapa saat kemudian Wonomerto masih belum menjawab, sekali lagi Sontani berteriak, "Hei kelinci betina, bertempurlah dengan dada tengada. Jangan lari berputar-putar seperti ayam disembelih. Kalau kau takut mati dalam pertempuran ini, bertobatlah dan mintalah ampun." Wonomerto menggeleng lemah, tetapi ia tetap menunggu sampai Sontani kehabisan tenaga. Karena itu perlahan-lahan ia menjawab, "Kau belum sampai ke hitungan yang kelima, Sontani." Alangkah sakitnya hati Sontani. Ia sendiri sudah lupa pada hitungan itu karena serangan Wonomerto yang tiba-tiba. Sekarang dari lawannya itu ia mendapat peringatan akan kelalaiannya. Karena itu ia menjadi bertambah marah dan tiba-tiba terjadilah apa yang dicemaskan oleh Wonomerto. Apa yang sejak semula dihindari, sehingga ia lebih senang menghindari serangan Sontani itu terus-menerus tanpa menjatuhkannya. Dengan penuh kemarahan Sontani berteriak, "Hei orang-orang lemah abang yang setia kepadaku, tangkap kelinci tua ini." Perintah itu benar-benar menggetarkan hati Wonomerto. Bukan karena ia takut seandainya ia terpaksa melawan seluruh pengikut Sontani, bahkan seandainya ia terpaksa mati karenanya, tetapi dengan menggerakkan pengikutnya, Sontani harus menghadapi akibat yang barangkali tak pernah dipikirkan. Karena itu Wonomerto mencoba mencegahnya. Dengan nyaring ia berteriak, "Tunggulah Sontani." Sontani benar-benar telah kesurupan setan. Ia tidak mendengar seruan itu. Bahkan beberapa orang pengikutnya yang mendengar menganggap bahwa Wonomerto telah menjadi ketakutan. Dengan demikian mereka semakin bernafsu dan berloncatan maju, mendesak orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Bahkan beberapa orang mereka dorong jatuh tanpa peringatan apapun. Gelang raksasa yang terdiri dari manusia yang berjejal-jejal itu tampak bergerak-gerak. Beberapa orang masih belum sadar apa yang akan terjadi. Baru ketika beberapa orang berloncatan memasuki arena, tahulah mereka bahwa Sontani bersama-sama dengan pengikutnya akan menangkap Wonomerto itu beramai-ramai. Itulah permulaan dari bencana yang menimpa diri Sontani. Sebab orang-orang yang telah terbuka hatinya melihat kebenaran, keadilan, tidak rela Wonomerto menjadi makanan pesta dari orang-orang yang hanya dapat menghitung kebenaran dari kepentingan mereka sendiri. Karena itulah maka mereka pun serentak tanpa perintah dari siapapun bergerak melawan orang-orang Sontani. Sehingga di lapangan terbuka itu terjadilah semacam perang kecil-kecilan antara para pengikut Sontani melawan orang-orang Banyu Biru yang lain. Sendang Papat, Sendang Parapat, dan beberapa orang kawannya telah berdiri di sekitar Wonomerto. Mereka harus menjaga keselamatan orang tua itu. Orang tua yang telah menjadi emban kepala daerah Perdikan Banyu Biru sejak masa pemerintahan Ki Ageng Surodipoyono. "Apa yang akan kita lakukan, Kiai?" tanya Sendang Papat. Wonomerto tegak seperti patung. Mulutnya komat kamit namun belum terdengar ia berkata. Tapi dari matanya telah terlontar betapa ia menyesal melihat hal itu terjadi. Tawuran antara rakyat dan rakyat yang sebenarnya sama-sama menanti masa depan yang lebih menyenangkan. Sontani sendiri tiba-tiba didorong oleh hiruk pikuk menjauhi Wonomerto.
Dengan penuh kemarahan ia berkelahi, namun lawannya terlalu banyak. Karena itu ia terpaksa mundur dan mundur. Demikian pula agaknya para pengikutnya. Mereka ternyata korban lawan yang dengan penuh kemarahan melawan mereka. Bagaimanapun kuatnya Sontani dan bagaimanapun para pengikutnya berkelahi membabi buta, namun akhirnya mereka terpaksa mengalami perlakuan yang sama sekali tak mereka harapkan. Demikian pula Sontani, meski ia telah berkelahi mati-matian, namun akhirnya ia tidak berhasil melepaskan diri dari tangan orang-orang yang semula dianggapnya tak akan menghalangi tindakannya. Beberapa orang menangkapnya dan memegangi tangan serta kakinya. Beberapa orang mencoba memukulnya pada bagian-bagian tubuhnya sekenanya. Sontani meronta-ronta jadi-jadinya, tetapi tangan orang-orang itu terlalu keras dan tak mampu melepaskan diri dari mereka yang tak terkendali lagi itu. Wonomerto melihat bahaya itu. Bagaimanapun juga ia tak menghendaki adanya korban. Karena itu hampir tak terdengar dari sela-sela bibirnya yang bergetar, ia berkata, "Sendang, selamatkanlah Sontani itu." Sendang Papat dan Sendang Parapat adalah orang muda yang selama ini ikut merasakan betapa tekanan-tekanan yang telah dialami oleh orang-orang Banyu Biru dari orang-orang semacam Sontani itu. Di hadapan hidungnya ia melihat Sontani telah berusaha untuk menghina Wonomerto, sesepuh tanah perdikan ini. Karena itu ketika ia mendengar perintah Wonomerto, mereka menjadi heran dan ragu, sehingga Wonomerto terpaksa mengulangi, "Sendang," suaranya perlahan-lahan, "selamatkan Sontani." Sendang Papat dan Sendang Parapat sadar dari keraguan-raguannya. Bagaimanapun perasaannya bergolak di dalam dadanya, namun mereka adalah orang-orang yang patuh. Karena itu mereka tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan sigapnya mereka meloncat di antara orang yang bergolak seperti gabah diinteri itu, menyusup langsung ke arah Sontani dengan mempergunakan pengalaman-pengalaman serta kelebihan-kelebihan mereka. Mereka pun segera berhasil berdiri di samping Sontani yang sedang meronta-ronta itu. Dengan penuh tenaga, Sendang Papat berteriak mengatasi keriuhan suara orang-orang Banyu Biru yang marah itu. "Hai kawan-kawan yang baik, aku harap kerelaan kalian. Serahkanlah orang ini kepadaku." Beberapa orang yang dekat berdiri dengan Sendang Papat ikut terkejut ketika mereka memandanginya dalam samar-samar sinar obor yang jauh. Bukankah yang berteriak itu Sendang Papat? Tiba-tiba seorang di antara mereka berkata, "Hei, apakah kau adik Sendang Papat?" "Ya," jawabnya singkat. Dari arah lain terdengar suara, "Dan inilah adiknya, Sendang Parapat." "Bagus, bagus," teriak yang lain. "Bukankah kau datang untuk membunuhnya?" "Lepaskan dia," kata Sendang Papat keras-keras. Beberapa orang menjadi ragu-ragu, tapi Sendang Papat mendesakkan kata-katanya pula. "Lepaskan dia, berhentilah berkelahi. Hei, yang di sana, berhentilah berkelahi." Suara itu disaut oleh Sendang Parapat dan oleh beberapa kawan-kawan yang datang bersamanya. Karena suara-suara itulah maka perkelahian itu terpengaruh pula. Peperangan itu semakin lama menjadi mereda dan akhirnya berhenti. Meskipun masing-masing wajah diliputi oleh ketegangan dan kemarahan. "Serahkan orang itu kepadaku," kata Sendang Parapat dengan kewibawaan yang mengagumkan orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Namun meskipun demikian nampak mereka ragu, seperti Sendang Papat mula-mula juga ragu. Di sebelah lain berdiri dengan kaki renggang adiknya Sendang Parapat. "Apakah kalian keberatan?" desak Sendang Papat. Matanya beredar berkeliling memandang wajah-wajah yang penuh mengandung pertanyaan. Sedang Sontani sendiri yang berdiri di hadapan Sendang Parapat tidak pula kalah herannya. Ia tahu benar bahwa Sendang
Papat adalah salah seorang yang dikejar-kejarnya selama ini, seperti juga Bantaran, Penjawi, Jorodri, dan yang lain-lainnya lagi. Tiba-tiba dari antara mereka yang berdiri berkeliling itu terdengar sebuah pertanyaan, "Akan kau apakan dia, Sendang Papat?" Sendang Papat sendiri untuk sesaat bingung mendengar pertanyaan itu. Tetapi kemudian ia menjawab, "Serahkanlah kepada kebijaksanaan Kiai Wonomerto. Apa yang akan dilakukan?" bertanya yang lain. "Ia tahu apa yang akan dilakukan," jawab Sendang Papat. Keadaan menjadi sepi namun penuh keraguan. Masing-masing mencoba mengangan-angankan apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Wonomerto. Tetapi sepi itu tiba-tiba dipecahkan oleh suatu peristiwa yang tak terduga-duga, yang merusak suasana yang hampir baik kembali. Tiba-tiba dari sela-sela orang yang mengerumuni, yang pucat lesu itu, meloncatlah seseorang dengan serta-merta menyerang Sendang Parapat. Sebuah tusukan yang kuat mengenai lambung kirinya, sehingga terdengar ia mengaduh. Tetapi Sendang Parapat adalah seorang yang terlatih. Karena itu sedemikian ia merasakan sebuah tusukan mengenai dirinya. Selain tanpa sadarnya ia mengaduh perlahan, namun dengan cepat ia bergerak dengan tenaganya yang terakhir, menangkap tubuh orang yang menusuknya itu, sehingga ketika orang itu akan melarikan diri, tubuh Sendang Parapat yang lemah terseret beberapa langkah. Tetapi dengan demikian, orang itu tidak dapat segera melenyapkan diri ke dalam gerombolan orang-orang yang masih berdiri di sana-sini. Ia terpaksa berhenti mendorong Sendang Parapat untuk melepaskan pegangannya yang seolah-olah terkunci. Dalam saat itulah Sendang Papat memandang kejadian itu dengan mata terbelalak. Tusukan yang mengenai adiknya pada saat ia sedang melindungi Sontani, yang dibencinya adalah serasa tusukan pada dadanya yang ditutupi rapat-rapat. Kini seolah-olah tersiram minyak seperti kawah gunung berapi yang tak menemukan jalan. Tiba-tiba meledaklah kemarahan Sendang Papat. Ia sempat melihat adiknya berputar cepat sekali dan menangkap pergelangan tangan orang yang menusuknya. Ia melihat tubuh adiknya yang telah lemah itu terseret beberapa langkah. Maka ia sendiri kemudian seperti tatit meloncat beberapa langkah ke arah orang yang mendorong adiknya untuk melepaskan pegangannya. Demikian Sendang Parapat terlepas dan tubuhnya terbanting di tanah. Demikian Sendang Papat sampai kepada orang itu. Wajah Sendang Papat tiba-tiba berubah, seolah-olah di dalamnya tersembunyi malaikat pencabut nyawa. Dengan tidak berkata sepatah kata pun, ia menyerang orang yang menusuk adiknya itu. Orang itu pun agaknya sadar. Karena itu pula ia pun segera melawan serangan itu. Sendang Papat benar-benar marah. Tenaganya menjadi seakan-akan berlipat-lipat. Seperti badai yang tak tertahan lagi, ia menerkam orang yang menusuk lambung adiknya. Betapa orang itu mencoba melawannya, tetapi ternyata Sendang Papat bukanlah lawannya. Karena itu ia terdorong surut beberapa langkah, yang kemudian disusul sebuah pukulan dengan tenaga tergenggam pada dagunya. Pukulan itu demikian kerasnya sehingga orang itu seolah-olah terangkat beberapa jengkal dan terlempar ke belakang, untuk kemudian dengan kerasnya pula terbanting ke tanah. Sendang Papat sendiri mata gelap. Ia tidak ingat lagi kata Wonomerto, ia tidak ingat lagi pesan Maiso Jenar dan pemimpin-pemimpin yang lain. Yang teringat hanyalah seorang dengan licik dan curang telah menusuk adiknya. Seperti seekor harimau, ia melompat ke atas tubuh orang itu dan dengan sekuat tenaga, seperti hujan yang tercurah dari langit, ia menghantam bertubi-tubi wajah orang itu. Terdengarlah orang itu berteriak ngeri, tetapi juga teriakan itu seolah-olah tak terdengar oleh Sendang Papat yang sedang marah.
Orang-orang yang berdiri di sekitar tempat itu justru menjadi terdiam seperti patung. Dengan mata terbelalak pula mereka menyaksikan kejadian itu. Kejadian yang berlangsung sedemikian cepatnya, sehingga apa yang mereka ketahui kemudian adalah Sendang Papat yang marah itu duduk di atas tubuh lawannya yang terlentang di tanah sambil memukulnya habis-habisan untuk mencurahkan kemarahannya yang meluap-luap. Tapi kawan-kawan orang itu ternyata tidak tinggal diam. Ketika mereka melihat kawannya tak mampu lagi untuk bergerak, mereka pun kemudian mencoba untuk melepaskannya. Ternyata mereka adalah pengikut-pengikut Sontani. Beberapa orang bersama-sama dengan mempergunakan senjata-senjata tajam yang kecil semacam pisau-pisau runcing menyerang Sendang Papat. Sendang Papat betapapun marahnya, namun naluri keprajuritannya segera memperingatkannya akan bahaya yang mengancam itu. Namun justru karena itulah dengan tangkasnya ia berdiri, menarik bagian dada baju orang yang menusuk adiknya, sehingga berdiri dan dengan segenap tenaga yang ada, Sendang Papat memukul orang itu dengan tangan kanannya ke arah perutnya. Terdengarlah suaranya seperti tersumbat di kerongkongan. Tubuhnya terbungkuk dan terhuyung-huyung akan jatuh menelungkup. Pada saat itu Sendang Papat melepaskan pegangannya. Dengan tangan kirinya ia mengangkat muka orang itu menengadah, dan sekali lagi dengan tangan kanannya ia menghantam wajah itu. Ternyata orang itu sudah tidak mampu untuk mengaduh lagi. Tubuhnya demikian saja terlempar ke belakang dan sekali lagi ia terbanting di tanah. Pada saat itu beberapa orang telah berada di sekeliling Sendang Papat dengan pisau-pisau di tangan. Tetapi Sendang Papat adalah seorang yang terlatih menghadapi bahaya. Meskipun ia sendiri tidak mempergunakan senjata, namun ia sama sekali tidak takut melawan orang-orang itu. Karena itulah maka segera berkobar kembali berkelayan. Sendang Papat melawan lebih dari 4-5 orang yang menyerangnya dari segenap penjuru. Meskipun demikian belum terlintas di dalam otak Sendang Papat untuk mempergunakan keris yang terselip di lambung dirinya. Demikian ia melompat ke sana kemari seperti seekor kijang yang keriangan di padang rumput yang hijau. Tangannya menyambar-nyambar seperti berpuluh-puluh pasang tangan yang bergerak bersama-sama. Pengalaman-pengalaman serta latihan-latihan yang ditekunnya selama ini ternyata menempatkannya pada kedudukan yang menguntungkan. Apalagi kali ini orang yang bernama Sendang Papat itu benar-benar mengamuk tanpa terkendali. Perkelahian itu ternyata telah memancing berkobarnya kembali pertempuran kecil di tanah lapang itu. Ketika para pengikut Sontani mulai menyerang Sendang Papat, orang-orang yang memihak Wonomerto pun mulai bergerak pula. Tetapi orang-orang Sontani itu telah merasa bahwa mereka tidak akan mampu melawan kemarahan orang-orang yang lebih banyak dari jumlah mereka. Karena itu sebagian besar dari mereka segera melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Yang tinggal kemudian hanyalah kelima orang yang bersama-sama bertempur melawan Sendang Papat. Karena mereka bersenjata, mereka merasa bahwa mereka akan mampu mempertahankan diri mereka. Wonomerto yang tak jauh dari mereka melihat keributan timbul kembali. Cepat ia berlari untuk mengetahui apa yang terjadi. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat Sendang Papat terbaring di tanah dengan darah yang mengalir dari lukanya. Ia melihat dua orang yang datang bersama dari Gedong Songo berusaha untuk menahan darah yang mengalir itu. Sedang seorang lagi agaknya ikut serta berkelahi melawan orang Sontani. Wonomerto kemudian menekan dadanya ketika ia melihat Sendang Papat mengamuk tanpa dapat mengendalikan dirinya. Beberapa saat Wonomerto berdiam diri dengan cemas. Perkembangan keadaan itu agaknya sama sekali tidak seperti yang dikehendaki Wonomerto. Meskipun dirinya ia dapat mengambil keuntungan-keuntungan dengan demikian,
ia telah dapat menempatkan beberapa bagian orang-orang Banyu Biru itu kepada kesadarannya kembali. Tetapi peristiwa yang terjadi ini dapat membawa akibat yang buruk. Meskipun hanya sementara, pada saat itu Wonomerto sudah tidak melihat Sontani lagi. Orang itu lari terbirit-birit ketika terbuka kesempatan, tanpa mempedulikan lagi apakah orang-orangnya masih berkelahi terus, dan apakah ada di antara mereka yang menjadi korban. Yang penting baginya adalah menyelamatkan diri sendiri. Yang mula-mula dilakukan oleh Wonomerto adalah menyuruh kedua orang yang berusaha untuk membendung darah yang keluar dari lambung kiri Sendang Parapat itu untuk membawanya ke tepi. Kemudian kepada kedua orang itu Wonomerto bertanya, "Bagaimana luka-luka itu?" "Berat, Kiai," jawab salah seorang di antaranya. "Apakah kau kenal seorang yang dapat kau percaya di sekitar tempat ini?" tanya Wonomerto pula kepada kedua orang itu. Kemudian ia berpikir. Salah seorang menjawab, "Bagaimana dengan Kakang Prono?" Wonomerto mengerutkan keningnya. Saat kemudian ia mengangguk-angguk. "Aku kira ia baik, bawalah Sendang Parapat kepadanya. Kami akan menyelesaikan beberapa persoalan di sini. Kami akan menyusul nanti ke sana. Aku sendiri masih harus mengawasi Sendang Parapat yang kehilangan keseimbangan. Tak dapat disalahkan," gumam orang itu seperti kepada diri sendiri. "Ya," jawab Wonomerto. Singkat kemudian ia berkata, "Nah, pergilah kepada Prono. Usahakan obat-obat apapun buat luka itu. Barangkali daun metir atau sarang laba-laba." "Baik, Kiai," sahut orang itu sambil berdiri dan mengangkat tubuh Sendang Parapat ke rumah Ki Prono yang tak jauh dari lapangan itu. Mereka mengharap akan dapat beristirahat dan menyembunyikan Sendang Parapat yang terluka itu. Sepeninggal kedua orang itu, kembali Wonomerto mendekati Sendang Parapat yang sedang ngamuk. Beberapa orang telah berdiri di sekitar tempat itu dan beberapa orang lagi berbondong-bondong berlari-lari ke titik perkelahian itu pula. Mereka itu datang kembali setelah mengejar-ngejar orang-orang Sontani. Tiba-tiba salah seorang yang baru datang itu dengan napas tersengal-sengal berteriak, "Bunuh saja mereka! Semua bunuh saja! Bunuh! Bunuh!" sahut yang lain. Wonomerto menjadi semakin cemas. Dengan demikian permusuhan antara orang-orang Banyu Biru itu akan bertambah menjadi-jadi. Karena itu Wonomerto segera bertindak. Ia mengharapkan pertanggungjawaban sepenuhnya terletak di baunya, setidak-tidaknya pada Sendang Parapat. Maka segera ia melompat maju sambil berteriak, "Jangan ganggu mereka, biarkan mereka bertempur dengan jujur." Beberapa orang menjadi heran mendengar kata-kata Wonomerto itu. Mereka benar-benar tidak tahu maksudnya. Mereka mengira bahwa Wonomerto pun akan sependapat dengan mereka. Bahkan seorang yang berdiri di daerah paling depan bertanya, "Bagaimanakah perkelahian itu dapat disebut jujur? Adi Sendang Parapat hanya seorang diri tanpa senjata. Harus melawan 5 orang bersenjata." Wonomerto melangkah maju semakin dekat. Ia tidak melihat kesulitan pada Sendang Parapat. Karena itu ia menjawab, "Jangan takut. Malah kalian harus bangga bahwa Sendang Parapat bertempur melawan 5 orang sekaligus. Lihatlah apa yang akan terjadi." Tetapi Sendang Parapat sendiri sama sekali tidak mendengar. Mereka merasa cemas bahwa Sendang Parapat akan mengalami bencana seperti adiknya. Kemudian tak seorang pun berbicara lagi. Mereka dengan seksama memperhatikan perkelahian itu. Tapi bagaimanapun juga pembicaraan itu, ia sama sekali tidak melihat Wonomerto dan tidak tahu bahwa sekian banyak orang perhatiannya tercurah kepadanya. Yang ia ketahui adalah gelora dadanya sendiri, gelora kemarahan yang meluap-luap. Sendang Parapat adalah satu-satunya saudaranya.
Sejak kecil keduanya tidak pernah berpisah, seolah-olah mereka mempunyai ikatan batin yang sedemikian eratnya. Sakit bagi yang seorang adalah sakit pula bagi yang lain.